Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk pertemuan kali ini masih dalam keadaan pandemi sehingga kita tidak bisa bertemu muka. Tapi tidak apa-apa, kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar di rumah. Kali ini guru akan memberikan penjelasan tentang pecahan, desimal, dan persen. Di sini, Bu Guru akan memberikan penjelasan dasarnya dulu. Tetapi jika pada kesempatan sebelumnya kalian sudah memperoleh materi ini di kelas sebelumnya, kalian boleh menggunakan penjelasan dari kelas sebelumnya. Tidak apa-apa asalkan nanti hasilnya sama. Langsung saja ya. Yang pertama adalah pecahan ke desimal. Bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal? Cara yang paling mudah itu adalah mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100. Ini cara yang paling mudah. Jika kalian memiliki cara yang lain, boleh kalian gunakan. Mungkin waktu di kelas sebelumnya kalian sudah pernah diterangkan, kalian boleh menggunakannya. Nah, untuk yang Bu Guru ajarkan ini adalah untuk yang kita ubah menjadi 10 atau 100. Ingat, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalian boleh menggunakan cara apapun. Ini untuk mengingatkan memorimu lagi bagaimana cara mengubah pecahan ke dalam desimal. Contoh yang pertama. Terdapat pecahan dengan nilai 3/5. 3 ini disebut dengan pembilang. Dan 5 ini disebut dengan penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Nah, dari bilangan-bilangan berikut, terutama untuk penyebutnya, bisakah kita ubah menjadi angka 10 atau 100? Kalian boleh pilih salah satu, 10 saja atau 100 saja. Karena 5 yang mendekati adalah 10. Betul. Nah, bagaimana cara kita mengubah angka 5 menjadi angka 10? Ya, angka 5 ini kita kalikan 2. Nah, seperti ini. 5 kali 2. Ingat seperti penjelasan guru sebelumnya, jika penyebut kamu kalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2 agar nilai pecahannya tetap sama. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, dari sini dapat langsung kita tulis 6/10. Itu nilai desimalnya adalah ini, 0,6. Kenapa 0,6? Karena per 10. Jika per 10, maka di belakang koma hanya ada 1 angka. Maka bisa kita tulis, jadi 3/5 nilai desimalnya adalah 0,6, atau bisa kita tulis langsung seperti ini. Apakah kalian paham? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Contoh yang kedua. Bagaimana? Ada contoh 2. Ada pecahan dengan nilai 7/20. Maka di sini 7 disebut pembilang, 20-nya disebut penyebut. Ini 7 pembilang, 20 penyebut. Angka 20 ini lebih dari 10. Maka akan lebih baik jika kita jadikan menjadi 100. Ya, untuk bisa menjadi 100, harus kamu apakan nilai 20 ini? Ya, betul sekali. 20 ini harus kamu kalikan dengan
Nah, seperti tadi, jika penyebutnya kamu kali 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Atas dan bawah perkaliannya harus sama, tidak boleh berbeda, agar nilai pecahannya tetap sama. Kita lanjut. Nah, tinggal kita kalikan. 7 kali 5, 35. 20 kali 5, 100. Per 100. Per 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Jadi 0,35. Seperti ini. Jadi 7 per 20 itu jika dijadikan desimal, maka nilainya sama menjadi 0,35. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Untuk materi berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengubah pecahan ke persen. Bagaimana ya? Nah, ada contoh seperti berikut ini. Kita definisikan dulu. Persen artinya per 100 atau per seratusan yang dilambangkan dengan berikut ini. Nah, jadi untuk bisa menjadi persen, penyebut dari suatu pecahan harus kita ubah menjadi 100. Contoh, ada suatu pecahan dengan nilai 3 per 5. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Ya, kita ubah penyebutnya menjadi nilai 100. Bagaimana cara mengubah angka 5 agar bisa menjadi 100? Iya, 5 ini kita kalikan dengan 20, sehingga nilainya akan menjadi 100. 5 kali 20, 100. Ingat, jangan lupa, jika di bawah kamu kalikan 100, maka yang di atas juga harus dikalikan 100. Harus sama agar nilai pecahannya tetap sama. Kita hitung. 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. Nah, untuk 60 per 100 bisa langsung kita tulis seperti ini, 60%. Per 100-nya kita ganti dengan lambang persen. Nah, kita tulis. Jadi 3 per 5 itu artinya sama dengan 60% jika diubah ke dalam persen. Lanjut ke materi berikutnya. Desimal. Kalau ada koma-koma itu namanya desimal ya, jangan lupa. Nah, ada contoh soal 0,5. Ini adalah desimal, bilangan desimal. Nah, bagaimana caranya mengubah ke bentuk pecahan? Sangat mudah. Jika ada satu angka di belakang koma, maka kita jadikan per 10. Angkanya di belakang koma hanya 1 digit, maka nolnya juga harus 1. Menjadi per 10, 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kan sudah suatu pecahan. Nah, 5 per 10 ini bisa kalian sederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil. Nah, karena ini adalah bilangan kelipatan 5, bisa kita bagi dengan angka 5. Ingat, jika atas dibagi 5, maka bawah juga harus dibagi 5. Seperti itu. Maka hasilnya akan diperoleh 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Ada contoh lagi. Ini kita tulis ya, sedang 0,5 itu jika ditulis ke dalam pecahan menjadi 1 per 2 atau setengah. Lalu bagaimana kalau ada desimal 0,45? Bagaimana?
Iya, betul sekali. 45 ini ada 2 angka di belakang koma. Maka nanti penyebutnya nolnya harus 2, berarti menjadi per 100. 45 per 100. Apakah bilangan ini masih bisa disederhanakan? Ya, bisa. Sama seperti tadi, karena ini kelipatan 5, bisa kita bagi dengan angka 5. Seperti ini. 45 dibagi 5, 9. Dan 100 dibagi 5, 20. 9 per 20. Jadi 0,45 jika dijadikan pecahan, hasilnya adalah 9 per 20. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagaimana jika desimal kita ubah ke dalam persen? Prinsipnya sama seperti ketika desimal kita ubah ke dalam pecahan. Angkanya masih sama ya, perlu berikan biar kalian tidak bingung. Yang tadi 0,5, sekarang juga 0,5. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ya, menjadi 5 per 10. Syarat dari persen adalah per 100. Jadi kalian bisa mengubah penyebutnya ini menjadi per 100. Bagaimana cara mengubah menjadi per 100? Nah, kita kalikan 10. Jika di bawah kali 10, atas kali 10. Nah, mari kita hitung. Nah, bisa kita hitung 5 kali 10, 50, dan 10 kali 10, 100. Maka hasilnya bisa kita tulis 50%. Bagaimana jika ada soal yang lain lagi seperti ini? 0,45 kita jadikan persen. Caranya sama. Kita ubah dulu ke dalam pecahan agar lebih mudah. Atau jika kalian menemukan cara yang lain, bisa langsung kalian kalikan dengan 100% boleh. Kalian boleh menggunakan cara yang kalian anggap mudah. Nah, kita lanjut ya. 45 per 100. Ini sudah langsung 100, maka bisa langsung kita tulis dengan 45%. Jika ada 2 angka di belakang desimal, maka akan menjadi lebih mudah. Langsung kita ubah ke dalam persen, per 100. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Oke, kita lanjut. Persen. Tadi bahasan yang pertama pecahan, yang kedua desimal, yang ketiga persen. Bagaimana caranya mengubah persen ke dalam pecahan? Contoh, 80%. Ingat, persen berarti per 100, maka kita ubah dulu menjadi pecahan, 80 per 100. Apakah 80 per 100 ini adalah nilai final? Ya, bukan. Pecahan ini dapat kita sederhanakan. Kira-kira akan kita bagi berapa ya agar pecahan ini menjadi lebih sederhana? Iya, betul. Dapat kita bagi pecahan tersebut dengan 20. Nah, dari mana mendapatkan angka 20? Pada pembelajaran dahulu, Bu Guru sudah memberitahukan untuk bisa mencari pembaginya, maka kita cari FPB-nya. FPB dari 80 dan 100. Maka kalian boleh gunakan untuk membagi. Tetapi jika kalian kesulitan untuk mencari FPB, maka kalian bisa membaginya mulai dari bilangan terkecil, misalnya bagi 10 dulu, lalu dibagi 2, lalu dibagi 2 lagi. Boleh, sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Nah, dan bisa kita lihat hasilnya 80 dibagi 24, 100 dibagi 25. Jadi 80% itu jika kita tulis dalam pecahan adalah 4/5. Lalu bagaimana jika ada soal lagi seperti ini, 29%? Kita ubah ke dalam pecahan biasa, 29 per 100. Apakah bilangan 29 per 100 ini dapat kita sederhanakan?
Ya, ternyata tidak dapat. Maka kalau sudah tidak dapat disederhanakan, ya udah kita biarkan saja. Maka 20% itu nilainya sama dengan 29/100. Apakah kalian paham sampai di sini? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persen ke desimal. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi ketika kita mengubah pecahan ke desimal. Caranya, persen ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, 15. Nah, setelah 15% kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 15/100. Ada 15/100, maka bisa kita tulis menjadi 0,15. Lanjut. Bagaimana bila 20%? Nah, 20% sama, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, 20/100. Nah, 20/100 ini bisa kita tulis 0,20 atau 0,2. Karena dari 20/100 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/10. Maka kalau hanya ada satu angka, maka bisa kita hilangkan 0 yang di belakang angka 2 ini. Tetapi berbeda jika ada suatu bilangan desimal 0,2 ini tidak sama dengan 0,02. Jadi angka 0 pada 0,02 tidak boleh dihilangkan karena nilainya nanti akan berubah. Nah, semoga sampai di sini kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan video yang dibuat guru. Semoga kalian paham dan mendapat manfaat dari apa yang telah kalian lihat. Nah, sekarang mari kita uji pemahaman kita dengan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan. Silahkan kerjakan di buku tugasmu ya. Nomor 1, nomor 2, 6 saja, tidak usah banyak-banyak. Demikianlah anak-anak pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa dan makan sebelum mengerjakan.